Saya punya prinsip dalam hidup, ya. Karena Alkitab mengajarkan itu. Hidup itu bertumbuh, betul? Hidup itu berkembang. Hidup itu bergerak. Segala sesuatu yang tidak hidup cirinya cuma satu, dia statis atau diam. Ya, coba semua anak-anak khususnya ulangin ya. Hidup itu apa? Bertumbuh, terus bergerak, terus berkembang. Oke? Jadi itulah hidup. Nah, beberapa saudara memang terkejut ketika saya menyetujui kalau Pak Persi itu meninggalkan kita. Nah, karena prinsip itu, orang itu harus bergerak. Ya, kalian sekolah juga anak-anak, nggak mungkin kelas 1 terus. Gurumu bosan ketemu kamu terus tiap kelas 1. Naik terus, bergerak terus. Ketika tahun 97 kok tidak salah. Pertama kali ketemu tahun berapa? 97, dia masih culun banget. Tahu kata culun? Ya waktu itu saya menghadiri wisuda Pak Tos dan Pak Max yang sekarang jadi pimpinan di Manokwari. Tiba-tiba anak Batak saat itu nongol. Ya saya nggak pernah kenal dia, saya nggak pernah tahu dia. Dia cuma ngomong, om, saya mau jadi guru om. Tapi kira siapa ini anak mau jadi guru? Nah waktu itu SD kita sudah kelas 1 berjalan, kelas 2. Memang kami berdua suami istri itu berdoa gini, Tuhan kami nggak mau cari guru, kami nggak mau minta orang datang karena alasannya cuma satu yang paling mendasar. Kalau kami minta berarti mereka punya untuk nagih minta gaji, jadi nggak mau. Ya. Jadi karena dia datang mau jadi guru, wah saya senang sekali. Nah waktu itu saya masih ingat juga bahwa Pak Yoja itu sudah mikir, waktu kepala SD kita harus siap kepala SMP. Nah waktu itu kita semua belum mikir dari yayasan siapa mau jadi kepala SMP. Nah ketika Pak Persi ini datang, dia bilang mau jadi guru, langsung terus tunjukkan. Nah ini orangnya. Tapi saya nggak berani ngomong dulu sama dia, karena saya mau tes dulu. Karena biasanya orang Batak itu main catur, main musik hobinya. Dia hobinya apa saya belum tahu. Nah, saudara dalam perjalanan waktu itu dia ngotot mau ambil bahasa Inggris. Nah, tapi saya nggak mau karena mau pikir jadi kepala sekolah, saya mau masukkan dia ke BP saja. Ya. Nah, rupanya dia terpaksa untuk masuk ke situ. Nah, berjalan waktu sudah jadi semuanya. Nah, terus dia bilang, Amang, saya mau menikah. Saya bilang, siapa calonmu? Ya, terus dikenalkan Porusi Hite itu. Nah saya cuma minta satu syaratnya, mau ke Papua enggak? Kalau enggak mau ke Papua putus, saya bilang begitu. Nah saya nggak tahu Porusi Hite itu mikir apa waktu itu. Akhirnya sampai mereka menikah, oke dan tiba ke sini. Saudara lihat itu dalam Ulangan pasal 28, ya saya nggak usah baca ayatnya, kita semua tahu. Ulangan 28, khususnya anak-anak kalian cari nanti di rumah, satu pasal itu. Di dalam Ulangan 28-29 itu ada 2 bagian, satu berkat, satu kutuk. Nah jelas sekali di situ. Kenapa kita diberkati? Kenapa kita tidak diberkati? Semua ada di situ. Maka itu hidup ini kalau sampai nggak diberkati, periksa di Ulangan 28-29 itu, khususnya 28, pasti ada yang salah dalam hidup kita. Karena kalau kita mentaati semua, pasti diberkati. Ulangan berapa? 28. Ulang dari sini kalian harus baca. Nah, salah satu janji berkat adalah kita ini bukan turun tapi naik. Kita nggak jadi ekor tapi jadi kepala. Nah, itu harus terjadi. Saya sebagai orang yang Tuhan pilih, kalian semua tahu, saudara rekan-rekan dari para pelayan di yayasan, di pendidikan, semua undangan pasti tahu prinsip saya. Saya paling senang melihat orang itu maju. Paling senang. Saudara, tadi saya sibuk ngurus SMS. Pugu, setelah dia meninggalkan kita, dia itu baru menyadari. Nah, pertanyaan yang terakhir dia tanya kepada saya. Dia bilang begini, kenapa papa mau ngurus saya? Orang tua kandung saja saya tidak pernah ngurus saya. Dia tuh kalau ngomong dengan saya memang kasar. Saya menghargai semua pendapat orang, prinsip orang. Kenapa papa mau ngurus saya? Jawab sekarang juga, pakai ngancam lagi. Apa yang papa lihat dari hidup saya dan masa depan saya? Saudara, terus terang saya nggak pernah terpikir dia tanya seperti itu.
Lalu saya jawab, kalau orang tua kandungmu membuang kamu, karena saudara, data yang saya terima tentang buku dari kepala panti asuhan, dia bilang kami tidak tahu dia itu anak siapa. Tapi hari itu di depan panti asuhan kami ada bayi itu. Cuma ninggalin satu surat saja tentang nama anak itu. Kami tidak tahu dia itu anak siapa. Nah, maka itu dia berontak terus seperti itu. Nah, saya jawab, Papa hanya mau tahu satu, bahwa sekalipun orang tua kandungmu membuang kamu, tapi Tuhan Bapa di surga yang sayang kamu, dan Dia akan membuat kamu jadi anak yang hebat dan punya masa depan yang hebat, supaya generasimu, anak-anak yang lain senasib dengan kamu, punya contoh. Saudara, dia balas balik SMS itu. Dia cuma ada satu kata, saya menangis. Nah, saya belum tahu lagi jawab apa karena saya sudah matikan, suruh maju ke sini tadi. Nah, pas bilang saya menangis, barengan Pak Peres menangis juga. Nah, saudara lihat, saya dalam hidup selalu punya konsep itu. Maka itu saya sering berkata kepada saudara, saya ingin kalian juga anak-anak ya, yang sekelas dengan buku khususnya, semua siapapun juga saudara, tolong milikilah hati yang sama. Saya itu makin merusak hidup seseorang, ya, yang saya tahu, saya makin suka untuk kumpul dia. Katakan amin. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus bisa merubah orang. Maka itu saya ingin kepada semua saudara, anak-anak yang manggil saya papi, saya ingin saudara mewarisi hati ini. Serepot apapun ngurus orang itu, jangan pernah putus asa. Oh, nggak ada yang amin. Ya, serepot apapun. Karena kita akan melihat nanti orang-orang hebat yang luar biasa. Hari ini datang majalah Tempo, dikirim lewat pos dan sudah diperbanyak. Tempo edisi bahasa Inggris, dan itu masuk tentang sekolah kita. Nah, tadi istri saya tanya, tahun 83, saudara, ini cerita kenapa sampai sekolah kita bisa masuk ke Tempo itu. Tahun 93 datang seorang anak muda dari Solo, dia masih SMP. Nah, saya nggak kenal, cuma yang bawa dia saya kenal. Tiba-tiba datang, namanya Sabto. Nah, ya udah dititipkan ke rumah. Waktu itu saya masih numpang di rumah kakak saya, tapi saya sudah suka nampung orang juga. Ya udah tinggal sini aja, nanti biar tidur dengan saya. Anak ini ternyata minta ampun, kotornya, nakalnya, maunya sendiri. Ternyata dia itu seorang seniman, dia itu pelukis, dia itu pemahat, ya, penari, dia orang dari Solo, orang hebat. Nah, setelah sekian waktu tinggal dengan saya baru tahu ternyata dia itu orang Ningrat, keturunan keraton dari Kasunanan Surakarta. Nah, akhirnya Tuhan ubah hidupnya. Nah, lama saya nggak ketemu. Tahun saya terakhir ketemu dia tahun 84 kira-kira. Nggak pernah dengar lagi tentang dia. Nah, pertengahan Mei yang lalu saya ditelepon seseorang. Ternyata dari majalah Tempo itu. Nah, terus dia cerita, dia manggil saya Om. Dia ternyata redaksi dari majalah Tempo bahasa Inggris. Dia bilang bahwa edisi akhir Mei itu bersama dengan Hari Pendidikan Nasional, redaksi kami ingin mengangkat masalah pendidikan di daerah timur Indonesia. Nah, kami tahu tentang apa yang Om kerjakan. Nah, terus dia bilang, Om pasti nggak kenal saya. Om masih ingat Sabto ini namanya? Oh, ingat. Ada di mana itu anak? Sudah lama nggak ketemu. Di Jakarta, sudah punya 2. Saya adiknya. Oh, kamu adiknya. Nah, saudara, kenapa saya ceritakan ini? Jadi kalau kita nolong orang, kita menabur sesuatu, mungkin berapa tahun lagi kita baru menuai. Ngerti kata itu? Nah, gara-gara orang itu saya tolong tahun 83 yang lalu sekarang adiknya bisa jadi orang hebat, dan dia ingat apa saya buat dan mereka dengar. Nah, itu ceritanya. Maka itu saya ingin kepada saudara semuanya, sungguh jangan pernah putus asa mendidik orang. Katakan amin. Tuhan Yesus juga pernah putus asa mendidik kita. Saudara, seringkali dengarkan konsep ini. Saya ingin semua saudara, khususnya para pengasuh asrama, yang membuat kita sulit menerima orang, menghadapi orang, karena kita membeda-bedakan